Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanum Mufidah Rahmadian dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan menjelaskan tentang ingkar as-sunnah. Nah, apa itu ingkar as-sunnah? Menurut etimologis, pengertian ingkar as-sunnah terdiri dari dua kata, ingkar dan as-sunnah. Menurut etimologis, ingkar dari kata angkaro yungkiru ingkaron, yang artinya tidak mengakui atau tidak menerima baik di lisan dan di hati. Menurut terminologi, ingkar as-sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai landasan hukum Islam. Nah, sunnah yang dimaksud mulai dari sunnah yang sahih, baik secara substansial, yakni sunnah amaliyah atau sunnah formal yang dikodifikasi oleh para ulama, yang meliputi pengucapan atau qaulan, perbuatan atau fi'lan, dan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau takriron. Kapan ingkar as-sunnah ini muncul? Pertanda munculnya ingkar as-sunnah sudah ada sejak masa sahabat, ketika Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis. Nah, kemudian sikap pengingkaran terhadap sunnah Rasulullah SAW yang dilengkapi dengan argumen pengukuhan baru muncul pada penghubung abad kedua di awal masa Abbasiyah. Selanjutnya, siapakah tokoh yang dikenal sebagai ingkar as-sunnah? Tokoh-tokoh dalam ingkar as-sunnah terbagi menjadi dua periode, yakni periode klasik dan periode modern. Periode klasik menurut Imam Syafi'i terbagi menjadi tiga kelompok, yakni Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah. Periode modern, tokoh yang terkenal yakni di akhir abad ke-19 dan ke-20. Di antaranya ada Taufik Syidqi, ada Rosyad Khalifah, ada Ghulam Ahmad Warwes, dan Qasim Ahmad, dan tokoh-tokoh ingkar as-sunnah yang ada di Indonesia. Di antaranya Abdurrahman, Moh Irham, Sutarto, Lukman Sa'ad, Ahmad Sutarto, Nazwar Syamsu, Dalimi Lubis, dan Sanwani. Nah, mengapa para tokoh tersebut sampai pada keyakinan itu? Mereka memiliki argumen yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam mempertahankan keyakinan mereka. Terbagi menjadi dua argumen, yakni argumen nakli dan argumen akli, di mana mereka tetap menolak kehujahan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai landasan hukum Islam dengan menunjukkan bahwa Al-Quran telah mencakup segala sesuatu yang berkenaan dengan ketentuan agama tanpa perlu penjelasan dari as-sunnah, dan menganggap bahwa Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Tentunya Al-Quran tersebut akan dapat dipahami dengan baik pula oleh orang-orang Arab. Terus, di mana peristiwa itu terjadi? Nah, pada periode klasik, munculnya ingkar as-sunnah itu berada di Irak pada awal masa Abbasiyah. Dan pada periode modern, munculnya ingkar as-sunnah itu berasal dari daerah tokoh masing-masing. Dan kemudian, bagaimana ingkar as-sunnah itu muncul dan tetap bertahan? Ingkar as-sunnah muncul karena adanya penolakan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Nah, mereka itu bertahan karena memang mereka tidak menjadikan sunnah itu sebagai pedoman utama sudah Al-Quran, dan mereka juga menganggap bahwa Al-Quran itu sudah cukup untuk memberikan berbagai penjelasan yang diperlukan umat manusia di dunia ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.